Halo, balik lagi di acara video kita yang berikutnya. Hari ini aku ada di belakang gereja Basilica de Espiritu Santo. Nah, video kali ini kita akan mewawancarai seorang pendeta Katolik yang sudah berada di Argentina sudah beberapa waktu, dan beliau mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat Tuhan sesama umat manusia di Argentina lewat jalur misionaris. Siapa orangnya? Bagaimana ceritanya? Yuk nanti kita saksikan aja bersama ya. Pas banget. Itu dia orangnya sepertinya. Yuk, kita samperin aja. Padre! Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Padre, maaf. Apa kabar Padre? Pagi ini. Pagi lah ini Padre, masih jam 10. Oh ya. Padre, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ini adalah Padre kita. Padre, tolong perkenalan sedikit Padre. Oke, salam jumpa lagi. Nama saya adalah Pater Yohanes Marius Kinluan, orang asli Indonesia, asal dari Pulau Timur. Sekarang bertugas di sini di kota Buenos Aires, khususnya di gereja yang ini. Sejak tahun lalu saya dipilih menjadi pastor paroki di sini. Oh, siap. Padre asalnya dari mana? Dari Indonesia? Saya berasal dari Pulau Timur, persisnya di kota Atambua. Siap. Ya. Sudah berapa lama tadi Padre di Argentina? Sudah 27 tahun berada di Indonesia. Berada di Argentina, maaf ya. Di Argentina, wah. Ya. Kita ini harus ngomong pakai bahasa Argentina atau bahasa Indonesia nih, Padre? Atau bahasa Timur? Campur-campur. Kami mohon izin minta kesediaan Padre untuk wawancaranya berdiri aja mungkin ya Padre. Nggak apa-apa ya Padre ya. Kami mohon izin ya Padre. Sebentar ya Padre. Kalau misalnya Padre mau sekiranya kita bisa gitu, nanti ada beberapa pertanyaan yang kita lakukan di dalam gereja kalau boleh Padre. Sekalian kita memperkenalkan apa aja sih. Kalau nggak gitu aja dulu ya Padre. Padre boleh nggak kita minta izin ke dalam sekalian tanya-tanya. Nanti saya beritahu supaya kita bisa. Siap Padre. Nyalakan beberapa lampu supaya. Nah sekarang kita sama Padre Kin, kita mau ke dalam, kita mau cerita-cerita, lihat-lihat gimana sih apa aja yang dilakukan oleh Padre di Argentina untuk membantu sesama kita. Hola, buen día, permiso. Wow, Oke, ini adalah gerejanya. wah keren banget. Izin ya Padre. Padre, di sana kayaknya bagus itunya. Kita ke sana dulu. Padre, ini bangunan gereja tahun berapa didirikan? Ini dari tahun 1901. 1000. Wow. Bagus banget atasnya, Padre. Iya, bagus ini. Waduh. Ini Keren banget. bahan-bahan semuanya, hampir semuanya datang dari Jerman. Oke, dari Jerman. Wow. Termasuk apa? Kenapa? Padre Blas. yang kemarin sama Padre di sini tuh, Nah, itu. Padre itu Bisa. Padre itu tadi lagi ngapain? Itu berkat air. Oh, air Ya. kudus ya. Oh, men. Bagus banget.
Está bien. Gracias. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita bersama Pastor Kim Luan. Pastor, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar Pastor? Baik-baik. Sangat senang bertemu dengan Pastor hari ini. Pastor, mau nanya dong Pastor. Pastor datangnya dari mana? Asalnya dari mana? Dan udah berapa lama dia di Pastor? Baik, nama saya Yohanes Marius Kinluan. Saya berasal dari Pulau Timur, khususnya di kota Tambua. Saya datang ke Argentina sejak tahun 1994. Jadi sudah selama hampir 27 tahun saya bertugas di sini di Argentina, hampir di seluruh wilayah Argentina, dan 2 tahun terakhir ini saya bertugas di sini. Oke. Tempat pertama yang Padre datangin sebelum Buenos Aires di mana? Tempat pertama yang saya kerja adalah tepatnya di Provinsi Jujuy, di bagian utara Argentina selama 5 tahun. Oke. Setelah itu sampai 20 tahun baru ke sini ya Padre? Setelah itu, sesudah 5 tahun, saya dipindahkan ke provinsi yang lain. Di situ saya bekerja selama 8 tahun di Provinsi Santa Fe. Setelah di Provinsi Santa Fe selama 8 tahun, saya dipindah ke Provinsi Buenos Aires, tapi khususnya di bagian selatan, di Bahia Blanca, selama 5 tahun. Dari situ saya dipindahkan lagi ke provinsi yang lain, yang namanya Provinsi Mendoza. Di sana saya bekerja selama kurang lebih 5 tahun, dan setelah itu mulai tahun 2017 saya dipindahkan ke Provinsi Buenos Aires, tepatnya di Rafael Calzada. Dan sejak Saya pernah ke sana tuh Padre. Oh ya. Dan sejak tahun 2019 saya dipindahkan ke sini di ibu kota Buenos Aires. I see. Wah, jauh banget perjalanannya Padre. Ya, memang cukup jauh, tapi bagus. Nggak bisa saya bayangkan pengorbanan Padre. Apa sih yang membuat Padre mau melakukan pengorbanan ini Padre? Jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga gitu, di negeri orang gitu. Apa sih Padre sebenarnya? Saya senang sekali untuk bekerja seperti ini karena memang sudah sejak kecil saya merindukan untuk menjadi seperti para misionaris-misionaris yang dulu pernah bekerja di Indonesia. Dari kecil ya Padre? Ya, sudah berkenalan dengan para misionaris asing dari Jerman, dari Belanda. Mereka yang juga sudah bekerja puluhan tahun di Indonesia, malah meninggal juga di Indonesia dan mau dikuburkan di Indonesia. Jadi itulah yang memberikan inspirasi kepada saya bahwa sekali kelak saya juga mau menjadi seperti mereka. Oke. Artinya bekerja di negeri orang demi pertumbuhan iman dari umat dan sesama kita. Berarti melayani sesama Padre. Melayani sesama. Karena hidup ini bukan untuk kita sendiri, untuk Benar sesama. sekali. Benar sekali. Hidup ini telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk saling membagi, untuk saling membantu satu sama lain. Betul sekali Padre. Terima kasih Padre. Menyentuh hati banget. Pasti kan banyak dong pengalaman yang senang, pengalaman yang juga mungkin menyayat hati. Apa sih pengalaman, mungkin dari pengalaman yang paling menyayat hati aja kali ya, baru nanti kita bisa nanya. Pengalaman yang paling menyayat hati apa ya untuk Padre? Pengalaman yang paling menyayat hati mungkin sebagai seorang misionaris, pertama adalah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua sama saudara, sebab kadang-kadang pada saat-saat tertentu kita merindukan kehadiran dari keluarga kita sendiri, terutama pada saat sakit. Ya, pada saat sakit kita betul-betul merindukan orang-orang yang sangat dekat dengan kita untuk memperhatikan kita. Lalu yang kedua, yang paling menyayat hati adalah pada saat kita bekerja di tempat-tempat yang sangat terpencil, di mana kita bisa melihat dengan mata sendiri kehidupan masyarakat yang sangat sederhana, sangat miskin,
karena saya pernah bekerja di provinsi-provinsi yang lain, di tempat-tempat yang betul-betul sangat miskin, di mana banyak orang hidup atau tinggal di bawah terpal saja. Di mana pemerintah memang sulit untuk membantu, entahlah karena tidak pernah tiba ke tempat tersebut. Sebab saya tahu bahwa ada pemerintah lokal yang belum pernah tinggal atau mengunjungi daerah tersebut. Karena itu mereka sendiri tidak mengetahui persis bagaimana situasi dari orang-orang sederhana yang hidupnya sangat sederhana. Makanya kita dari gereja, kita minta bantuan dari berbagai macam pihak, misalnya dalam hal pangan atau dalam hal pakaian, dan lewat itu kita bisa bantu masyarakat. Itu yang paling penting tuh satu Padre. Tadi aku mau nanya sebenarnya apa sih yang Padre kerjakan atau gereja Katolik kerjakan di daerah-daerah itu tadi? Tadi udah Padre jelaskan kan. Kalau sorry Padre, kalau misalnya ada yang mau bantu nih, gimana caranya bisa membantu kerjaan Padre ini dan kerja gereja untuk membantu orang lain? Baik, kita sebagai pastor, misionaris, kita bekerja di daerah-daerah seperti ini. Bukan hanya kita bekerja dalam bidang merayakan perayaan Ekaristi atau memberikan pelayanan sakramen-sakramen untuk orang-orang yang lain, tapi juga kita bekerja dalam hal sosial, membantu masyarakat yang hidupnya sederhana agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka yang lebih baik, terutama dalam hal pangan, dalam hal kehidupan setiap hari. Karena pakaian ya. Karena memang kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan hal-hal rohani dan kita lupa juga dalam hal materi. Memang bukan tugas kita, tapi ya kita sebagai sesama manusia, kita kadang-kadang merasa prihatin juga terhadap sama saudara yang hidupnya sangat sederhana, malah ada yang tidak punya makanan untuk makan setiap hari. Jadi karena itu, meskipun tugas utama kita adalah bidang rohani, tapi mau tidak mau kita juga harus melayan juga sesama kita dalam hal materi, meminta bantuan dari mereka yang memiliki untuk bisa membantu sedikit sama saudara kita yang berkekurangan. Gimana tuh caranya kalau mau bantu? Biasanya kita di gereja-gereja, di paroki-paroki kita punya satu kelompok yang namanya Caritas. Caritas itu tugasnya untuk membantu sama saudara yang sangat membutuhkan. Jadi dia punya tugas itu khususnya hanya bidang sosial, membantu untuk meningkatkan taraf kehidupan sesama kita, baik secara material maupun secara rohani. Berarti ada satu pertanyaan nih yang dari dulu sebagai seorang Protestan, saya pengen tahu nih sebenarnya. Tuhan Yesus itu kedudukannya di mana sih di dalam struktur Katolik itu, gereja Katolik itu Pak? Kan kalau di Protestan itu kan katanya dia dalam Alkitab, akulah jalan benar dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa pada Bapa kecuali dari Aku. Kalau di Protestan kan Tuhan Yesus itu di atas lah, paling atas di Tritunggal kan. Kalau di Katolik gimana sih Pak? Aku butuh pencerahan. Sebetulnya tidak ada bedanya ya. Untuk kita orang Katolik, Kristus itu adalah inkarnasi dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi semua mereka yang menerima Yesus menerima juga Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Yesus percaya juga kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Karena Yesus adalah penampakan dari Tritunggal Maha Kudus. Jadi biasanya kita dalam perayaan itu kita selalu menyebut nama Yesus karena memang dialah inkarnasi dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kita selalu menyebutkan dia karena memang dialah yang bisa kita lihat dengan mata, dialah yang kita bisa sentuh dengan tangan kita seperti yang dilakukan oleh para rasul dulu. Dan sekarang kita yang sekarang ini kita memang tidak punya pengalaman seperti para rasul dulu, tetapi meskipun demikian kita sadar dan yakin bahwa Yesus selalu tetap hadir di mana-mana. Kepada semua orang yang percaya, yakin bahwa Yesus hadir
di tengah kita lewat sama saudara kita, terutama lewat orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Karena Yesus selama hidupnya dia selalu menyesuaikan diri dengan orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang berdosa. Makanya semua orang yang mencintai orang sederhana, orang-orang miskin, dia mencintai Yesus sendiri, dia mencintai Tuhan sendiri. Padre, dalam kerjaan-kerjaan rohani gereja Katolik, apakah ketika melayani ke daerah-daerah terpencil itu ada unsur, wah kamu harus udah dibantu gereja Katolik nih, kamu harus menerima agama Katolik? Apakah ada seperti itu, Padre? Atau bekerja untuk melayani sesama manusia pure? Tugas utama kita itu biasanya untuk melayani sesama, dan kita tidak pernah memaksa orang untuk memilih agama ini atau memilih agama yang lain. Karena soal agama ini adalah soal kebebasan dari setiap orang. Tugas kita itu hanya mewartakan sabda Tuhan, lalu kemudian setiap orang bebas untuk memilih, mau memilih agama kita atau agama lain, terserah kepada setiap orang. Yang penting kita melayani ya, Pak? Ya, yang penting bahwa kita melayani dengan segenap hati, dengan setulus hati demi kebaikan sesama kita. Padre, pertanyaan terakhir. Pengalaman yang paling menyenangkan, tadi lupa. Pengalaman paling menyenangkan itu apa, Padre? Pengalaman yang paling menyenangkan adalah banyak sekali ya. Yang paling dong, Padre, yang paling menyenangkan yang sampai sekarang ingat-ingat terus. Terutama ini budaya orang Argentina sendiri, karena orang Argentina adalah orang yang selalu senang, bergembira, selalu berpesta. Makanya saya senang sekali, dan terutama saya datang ke Argentina, memilih untuk bekerja di Argentina karena dulu Maradona itu terkenal sekali, terutama pada tahun 1991. Oke. Waktu itu Ketemu Padre sama Maradona? saya tidak pernah ketemu, tapi pernah ke lapangan bola kaki untuk melihat Maradona bermain. Oke. Itu adalah pengalaman yang paling unik dan pengalaman yang paling menyenangkan, karena akhirnya saya bisa memenuhi keinginan saya untuk melihat Maradona bermain di lapangan dengan mata saya sendiri. Kalau dulu saya lihat hanya lewat TV. Tapi tahun 90-an, tapi akhirnya tahun 95 saya bisa ke lapangan bola kaki untuk melihat permainan terakhir dari Maradona sebelum dia pensiun dari bola kaki. Ya. Benar-benar hebat nggak, Padre? Memang pada zamannya dia hebat. Meskipun sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa Messi juga bermain cukup hebat. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Dua-duanya memang hebat. Maradona pada zamannya dialah yang terhebat, dan sekarang pada zaman sekarang mungkin Messi lah yang terhebat. Tapi inilah pengalaman yang paling itu ya? yang menyenangkan saya. Siap. Ya. Padre, untuk yang terakhir nih, pesan-pesan Padre untuk teman-teman Argentina maupun teman-teman di Indonesia. Oke, sebelumnya saya mau pertama-tama berterima kasih kepada semua pihak, terutama para pembesar dari kongregasi kami, Serikat Sabda Allah, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja di Argentina. Karena sebelum kami ke Argentina, kami harus membuat permintaan. Kalau permintaan tersebut disetujui, baru bisa kami dikirim ke sini. Jadi saya berterima kasih bahwa komunitas Serikat Sabda Allah sudah menerima saya untuk bekerja di Argentina selama ini. Yang kedua, juga saya mau bersyukur kepada pemerintah Indonesia, karena lewat isinan dari pemerintah Indonesia pada tahun 94, akhirnya kami bisa datang ke sini untuk bermisi dan bekerja di Argentina atas nama orang Indonesia juga, karena kami adalah orang pertama Indonesia dari Serikat Sabda Allah, dan mungkin juga orang pertama kaum rohaniwan yang bekerja di sini sebagai orang Indonesia di antara orang Argentina. Jadi untuk saya adalah satu kegembiraan yang luar biasa dapat bekerja sebagai seorang misionaris, mewakili orang Indonesia, membawa nama kita orang Indonesia di negeri Maradona ini. Yang kedua, harapan saya bahwa semoga pada tahun yang ke-76 kemerdekaan Indonesia ya,
Iya, yang dirayakan pada tahun ini. Semoga kita semakin bekerja keras, bahu-membahu. Kita harus tetap bersatu mempertahankan persatuan kita di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siap. Untuk tetap berjuang untuk membangun negara kita agar negara kita bisa maju setara dengan negara-negara yang lain Amin. untuk menuju negara yang lebih makmur di masa depan. Wih, siap. Terima kasih Pak Dre. Yang paling terakhir nih Pak, terakhir kan biasanya yang wawancara yang bagus itu pasti banyak yang poin terakhir lagi. Khusus untuk umat Kristiani dan umat Katolik dimanapun mereka berada, apakah ada pesan yang disampaikan? Untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, di seluruh Argentina, kita tahu bahwa kita sedang dalam masa krisis yang luar biasa, terutama oleh COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kita sendiri tidak bisa mampu untuk mengatasi krisis yang kita hadapi. Karena itu krisis ini mengajarkan kita bahwa kita harus hidup berdampingan satu sama lain, kita harus hidup saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Sebab hanya dengan demikian kita bisa memerangi COVID-19. Dan juga saya kira semakin hari, semakin tahun kita menyadari bahwa iman kita adalah sangat penting. Karena tanpa iman maka kita akan tidak mampu untuk menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi sekarang dan yang akan datang. Oke. Terima kasih Pak Dre. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas wawancara ini. Terima kasih Pak Dre.